Kampung bisa ya. Halo Kak, kami dari BPJS Kesehatan Cabang Palopo. Saat ini kita akan membahas ke Pandawa, ke tema Pandawa ataupun Mobile JKN. Masih kecil. Halo Kak, hari ini dengan Mas Latif, saya ditemenin sama Mas Latif, bersama dengan Ais. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama dari Mama Zia. Kak, BPJS Kampung bisa diaktifin di Jakarta nggak ya? Nah, jadi tentu saja ini bisa diaktifkan. Namun untuk mekanisme atau prosedur tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terlebih dahulu Kakak Mama Zia berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar. Nah, setelah itu kakak akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Nah, kecuali dalam keadaan gawat darurat, kakak bisa berobat langsung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tanpa melalui rujukan. Ingat ya, yang gawat darurat kakak. Kak Syahruna Haruna, Pandawa itu apa ya? Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Apa? Yang pertanyaan dulu. Kemudian di sini Irwan Ramadan, Kak Irwan Ramadan, kakak kalau saya udah nggak sanggup bayar, apakah bisa jadi KIS kakak? Nah untuk BPJS Kesehatan, jadi kalau misalkan kakak Irwan ada tunggakan ini maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Nah, kakak menunggaknya 5 bulan, 5 tahun, ini cukup bayar 2 tahun aja. Kemudian silahkan dialihkan ke tanggungan pemerintah, tapi kakak bisa sambil daftarkan program rehab atau cicilan kakak. Jadi sambil dicicil, kakak juga sambil bisa aktif. Nah, kita mungkin lanjut sambil bincang-bincang dengan Kak Latifa dan Kak Latif. Di sini mungkin saudara kembar ya. Jadi ada Kak Latif dan Kak Latifa. Nah, di sini Kak Latifa mungkin bisa dijelaskan juga untuk fitur-fitur Pandawa. Silakan Kakak. Suaranya terdengar jelas Kak? Agak kecil sih Kakak. Itu tuh. Jangan juga. Oke, suaranya terdengar jelas guys? Ya, silakan. Oke, halo. Selamat sore Sobat JKN, kembali lagi kita di Makanja On Air setiap hari Kamis pukul 4 sore. Kali ini saya tidak sendirian, ada rekan saya, ada siapa? Halo, saya Lati. Dan ada rekan kita, ada Kais yang jauh di sana di Kabupaten Bogor Timur. Boleh kenalan dulu Kais hari ini? Halo, Sobat JKN. Saya dengan Agis di Kabupaten Bogor Timur. Oke. Hari ini kita ada kolab, ada 3 orang, ada saya sendiri Latifa dan ada Latif. Nama kami sedikit mirip, Latifa dan Latif, dan ada Kais yang sedang berada di Bogor Timur. Oke, kita jawab pertanyaan dulu nih Kak, dari yang mana ini? Yang belum terjawab. Pandawa itu apa? Oke, jadi kalau untuk Pandawa itu Kak, dia pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Jadi itu hanya bisa dihubungi lewat WA saja di nomor 0811812160. Cara Lisbon untuk Terus Kak, kalau saya nggak sanggup bayar, apakah bisa jadi KIS? Kalau nggak sanggup bayar, Kak, saat ini kami ada namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi tagihannya bisa dilakukan pembayaran secara bertahap. Lelet pelayanannya, jika gimana kalau untuk lelet pelayanannya itu lelet pelayanannya yang kayak gimana, terus kejadiannya di mana dan kapan, boleh diinfo ke kami Kak. Nah kebetulan kalau saya sendiri itu sekarang job desk-nya itu sebagai BPJS 1. BPJS 1 artinya BPJS Kesehatan siap membantu. Nah untuk pegawai BPJS yang kayak saya ini itu tugasnya ada di rumah sakit menangani keluhan peserta. Jadi kalau kakak Fitwan ada keluhan terkait dengan pelayanannya di rumah sakit, boleh info ke kami. Jadi di setiap rumah sakit yang sama BPJS Kesehatan itu posternya sudah pasang tulisannya BPJS 1. Jadi boleh diinfo ke kontak itu kakak ya di jam kerja. Oke, Lilit. Oke, Kak Latif, jadi untuk pengaduan selain di BPJS 1 kita bisa mengakses di mana nih Kak? Kalau untuk kanal pengaduan itu boleh melalui WA Pandawa, boleh juga melalui aplikasi mobile JKN. Jadi kakak nanti senyamannya, tapi sebaiknya melalui aplikasi mobile JKN juga lebih bagusnya lagi. Lanjut di Kajihan, Kak, kemarin aku nggak bayar sekitar 5 bulan, udah dibayar tapi tagihannya tetap 1 bulan. Betulkah? Oh, untuk tagihan mandiri ya Kak? Untuk tagihannya tetap berjalan Kak ya, untuk peserta mandiri tagihannya dibayarkan tetap tiap bulan. Oke, menambahkan juga untuk kakak Jihan,
Nah, kalau untuk mungkin yang dimaksud Kakak Jihan juga di sini pada saat melakukan pembayaran melalui mobile banking atau kanal lainnya yang muncul hanya 1 bulan. Nah, itu artinya Kakak Jihan 1 bulan itu adalah total iuran yang menunggak bulan sebelumnya dan pada saat di bulan berjalan. Seperti itu Kakak Jihan. Lanjut di BPJS posisinya lagi tidak aktif Kak, mau diaktifin di kantor Tangerang bisa nggak ya? Bisa Kak, kalau untuk pendaftaran mandiri boleh diaktifkan di kantor cabang manapun sesuai dengan domisili terdekatnya. Kak Mama Muda Aris, Kak mau tanya apa bisa buat BPJS untuk anak tapi si anak belum masuk dalam KK? Usia anaknya berapa bulan Kak? Kalau masih dikurang dari 3 bulan bisa didaftarkan pakai surat keterangan lahir, nanti didaftarkannya sebagai benyonya. Tapi kalau usianya sudah lebih dari 3 bulan, itu sudah harus menggunakan nama yang ada di kartu keluarga ya. Oke, betul sekali. Lanjut Kak Latif. Kak Ulan. Kak Ulan, Kak BPJS ku sudah nonaktif, syarat aktifnya gimana atau buat baru? Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan yang sudah nonaktif, mungkin yang dimaksud Kakak Ulan di sini itu BPJS yang tanggungan pemerintah ya Kak. Jadi pilihannya boleh dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dialihkan ke segmen mandiri Kakak. Oke. Kak Sarul, sore nggak jauh nggak jelas. Oh ya, sudah jelas Kak ya. Lanjut. Kak Ita, Kak mau tanya kalau anak saya sudah terdaftar ikut di tempat saya bekerja, apa bisa langsung dipakai? Bisa dong. Jadi kalau orang tuanya bekerja itu bisa langsung menanggung pasangan dengan maksimal 3 orang anak Kak. Oke. Lanjut Kak Latif di pertanyaan Kak 27. Anak aku udah PBI APBN tapi nggak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, Kakak 27 boleh melaporkan ke BPJS Kesehatan melalui Pandawa ataupun kanal lainnya untuk dialihkan ke segmen mandiri yang berbayar sambil nanti diusahakan untuk dilaporkan kembali ke pemerintah Kakak kalau memang agak berat untuk dibayarkan setiap bulan iurannya. Jadi sambil didaftarkan mandiri nanti dilaporkan juga ke pemerintah setempat. Oke, ini dari Kak Musya 1705. Oh, yang di poster rumah sakit. Iya betul. Jadi Kak Latif ini yang fotonya terpajang di rumah sakit untuk BPJS 1. Jadi untuk teman-teman yang butuh bantuan untuk informasi maupun pengaduan bisa langsung hubungi BPJS 1 di domisili terdekatnya ya. Yang baru bergabung Kak boleh langsung di follow TikTok kami di Palopoma Kanja dan share untuk tanya-tanya terkait seputar JKN. Lanjut Kak. Kak Ika. Ika Nurhayati. Kak mau nanya, keluarga saya terdaftar 5 jiwa tapi tiba-tiba di aplikasi hilang 2 jiwa. Tolong penjelasannya. Untuk Kak Ika ini datanya harus dicek dulu Kak. Jadi nanti boleh dibantu untuk dilakukan pengecekan data dengan mengunjungi kantor cabang terdekat untuk meminta informasi lebih lanjut, atau nanti bisa menghubungi call center kami di nomor 165 untuk dilakukan pengecekan data ya Kak. Oke, gratis dari pemerintah. Oke. Kak Pia, kalau anak dan suami punya PBI status nonaktif, saya mau aktifkan mandiri, apa anak suami jadi ikut mandiri? Iya kan? Ya, jadi kalau untuk pengalihannya itu selama dia terdaftar dalam satu kakak yang sama kakak dan statusnya semua nonaktif, maka kepesertaannya nanti akan ikut dialihkan kolektif satu keluarga. Oke, jadi kalau untuk pendaftaran mandiri Kak itu mendaftarkan seluruh anggota keluarga. Jadi dipastikan didaftarkan itu yang nonaktif atau belum pernah terdaftar sama sekali Kak ya. Lanjutnya nih Kak. Kalau mau cairkan punya suami. Oh, ini BPJS Ketenagakerjaan. Nanti bisa langsung konfirmasi ke kantornya langsung Kak ya. Kak mau tanya, BPJS KIS punya suami dan anak pertama ada, tapi anak kedua kok nggak ada. Oh Kak Desi, ini diusulkan berarti Kak.
Jadi kalau ada anak keduanya yang belum terdaftar sebagai tanggungan pemerintah, nanti boleh mengusul di domisili setempatnya Kak ya untuk didata sebagai tanggungan pemerintah. Nanti datanya akan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi nanti akan diusulkan ke BPJS Kesehatan terdekat di domisilinya Kak Desi. Oke, selanjutnya Kakak Siti Nurmaila. Kak, untuk cabut gigi anak bisa pakai BPJS Mandiri ndak? Untuk Kakak Siti Nurmaila selama kepesertaannya aktif itu boleh Kak sesuai indikasi medis. Kalau dokter di FKTP terdaftarnya nanti untuk dokter giginya menyarankan untuk dilakukan pencabutan gigi itu boleh Kak. Oke, jadi selama berdasarkan indikasi medis itu bisa dijamin Kak ya? Asalkan berdasarkan indikasi medis dan kepesertaannya dipastikan aktif itu boleh Kakak. Oke, itu untuk cabut gigi dipastikan itu berdasarkan indikasi dari dokter dan indikasi medis ya? Betul. Oke, dan pastikan status kepesertaan anak Kak Siti Nur Alisa aktif ya. Kak Ika, kartu BPJS fisik anak saya hilang semua karena tas hilang. Oke, Kak Ika sekarang kami menggunakan aplikasi Mobil JKN Kak. Jadi silahkan download aplikasi Mobil JKN-nya. Di situ ada kartunya kartunya digital atau nanti Kak Ika bisa berobat menggunakan nomor NIK yang ada di kakak KTP-nya ya. Aplikasi Mobil JKN-nya seperti ini ya Kak. Jadi seperti ini aplikasi Mobil JKN-nya. Jadi di sini nanti bisa di-download juga kartunya. Tapi kalau untuk sekarang Kak, untuk aplikasi Mobil JKN pelayanan di fasilitas kesehatan itu sudah tidak butuh lagi kartu. Cukup menunjukkan NIK. Yang penting dipastikan kepesertaannya aktif. Itu boleh dilayani Kak sesuai dengan prosedur. Oke, lanjut. Gimana itu kalau mau login aplikasi Mobil JKN tapi nomor HP yang dipakai kemarin sudah nggak aktif lagi gimana? Kak Smile, ini bisa diubah Kak ya untuk perubahan nomor handphonenya itu bisa dilakukan. Untuk ubah nomor handphone bisa di mana Kak Latif? Boleh melalui layanan aplikasi WA Pandawa. Oke, jadi untuk perubahan nomor handphone Kak Smile bisa ubah sendiri di Pandawa atau kunjungi kantor cabang terdekat Kak ya. Kak Yara, Kak mau tanya kalau udah lunas cicilan rehab apakah langsung aktif dan bisa dipakai? Bisa. Nah, betul, bisa. Jadi kalau sudah dilunasi sudah bisa digunakan Kak ya. Kak kalau telat bayar iuran dan kartu non aktif itu kapan bisa aktifnya Kak Delini? Status kepesertaannya non aktif karena tidak lakukan pembayaran, bisa aktif setelah dilakukan pembayaran iuran. Jadi dipastikan Kak Deli lakukan pembayaran setiap bulan agar kepesertaannya senantiasa aktif Kak ya. Dan menghindari denda pelayanan ya Kak. Jadi kalau kepesertaannya non aktif karena menunggak iuran, terus tiba-tiba nanti Kakak masuk rumah sakit, nah itu akan dikenakan denda layanan ya Kak. Jadi dipastikan setiap bulannya iurannya rutin dibayarkan. Oke, lanjut Kak. Cara aktifkan BPJS PBI yang dinonaktifkan. Oke, kalau untuk BPJS PBI itu kan PBI ada dua dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini kalau untuk PBI pusat yang tanggungan pemerintah pusat itu boleh dilaporkan ke dinas sosial Kak. Nah, untuk masing-masing daerah itu punya mekanismenya sendiri-sendiri. Ada yang dilaporkan ke kantor desa, ada juga yang langsung ke dinas sosial. Begitu juga dengan PBI tanggungan pemerintah daerah. Jadi boleh dilaporkan ke kantor desa atau ke dinas terkait yang menjadi penanggung jawab untuk pengelola PBI-nya. Oke, lanjut. Perlengkapan berkas BPJS untuk anak 5 tahun dan 5 bulan. Kak Humaira, ini statusnya sebagai peserta apa Kak? Mau didaftarkannya sebagai peserta apa? Lanjut. Kalau kakak wanita ini nih Kak orang tua saya udah meninggal tapi tagihan BPJS masih berjalan di tiap bulannya. Kak Rudi, jadi kalau untuk peserta mandiri Kak itu dipastikan jika anggota keluarganya mohon maaf meninggal dunia itu dilaporkan Kak ya agar iurannya tidak berjalan lagi. Oke, jadi tidak perlu kalau misalnya tidak agak sibuk boleh melalui WA Pandawa ya Kak dilaporkannya. Ya. Jadi dipastikan juga iurannya itu sudah dilunasi semuanya. Kalau misalnya pesertanya sudah meninggal tapi iurannya masih terbentuk, artinya itu kemungkinan belum dilaporkan. Jadi kakak boleh laporkan langsung juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya nanti disesuaikan tagihannya. Oke, lanjut. Tanya dulu Kak.
Semisal tadinya BPJS dari perusahaan terus sekarang pengen pindah ke KIS, bisa nanti mengusul saja Kak ya sesuai dengan domisili tempatnya. Ke Fantasi Shop 21, kalau BPJS Mandiri misal awal vaskesnya di Depok pindah ke Bekasi bisa? Jadi perubahan fasilitas kesehatan sekarang mumpung akhir bulan boleh untuk dipindahkan karena vaskesnya akan berlakunya per tanggal 1 bulan depan. Jadi yang mau lakukan perubahan fasilitas kesehatan silahkan dilakukan supaya bisa aktif di per tanggal 1. Kalau misalkan mau pindah lagi minimal berapa bulan Kak Latif? 3 bulan 3 sekali bulan. bisa diubah vaskesnya, Kak. Oke, lanjut. Kak kalau mau masuk nge-BJK tapi nomor HP sama emailnya nggak ada. Oke, itu nanti diubah dulu Kak ya. Untuk nomor handphone sama emailnya boleh diubah dulu di Pandawa atau di BPJS Kesehatan terdekat. 1 Desember bikin BPJS di daerah lain selain daerah domisili KTP nggak Kak? Bisa Kak, kalau mau daftar sebagai peserta mandiri boleh. bisa di domisili dimanapun ya. Oke. Nur Hayati Pata, Kak kalau BPJS Mandiri menunggak selama 3 tahun apakah angsurannya berjalan terus? Oke, jadi kalau untuk peserta Mandiri Kak kalau misalkan tunggakannya sudah 3 tahun sesuai dengan pertanyaan dari Kak Nur Hayati, yang ditagihkan itu hanya maksimal 2 tahun saja Kak ya? Iya, 2 tahun plus 1 bulan 1 berjalan. bulan berjalan. Jadi yang 1 tahunnya itu sudah kami putihkan Kak, jadi tidak perlu dilakukan pembayaran. Jika ternyata mau lakukan program rehab boleh, kami ada namanya rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi tagihannya bisa dibayarkan secara cicilan. Oke, jadi Lanjut Kak. kalau habis resign kan otomatis nonaktif. Kalau aktifkan mandiri gimana caranya? Nah, kalau untuk Kakak Sujana, kalau misal pertanyaannya Kak, kalau habis resign kan otomatis nonaktif. Kalau aktifin mandiri gimana caranya? Nah, caranya itu bisa melalui WA Pandawa. Jadi pelaporannya untuk mengalihkan ke BPJS Mandiri boleh melalui Pandawa Kakak kalau tidak punya waktu untuk ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya masih bingung, boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat di mana domisili Kakak sekarang. Oke, Kak Yulia. Saya baru aktif yang berbayar baru 2 kali bayar iuran bulan depan mau sesar apa bisa dipakai? Bisa. Selama status kepesertaan Kak Yulia aktif dan rutin bayar tiap bulan, kalau Kak Yulia mau gunakan untuk sesar bisa digunakan Kak ya. Sesuai indikasi medis ya Kakak. Ya, semoga lahirannya lancar Kak Yulia. Lanjut. Kak Nengdes, Kak anak aku baru 3 bulan, kira-kira masih bisa bikin BPJS? Kalau sudah 3 bulan diusahakan namanya sudah masuk di dalam kakak Kak ya? Oke, tapi dipastikan dulu ya Kakak lahirannya di mana, siapa tahu sebelumnya di tempat Kakak lahiran itu sudah didaftarkan BPJS-nya, jadi tinggal mau diupdate datanya saja. Sebentar. Kak Putri, Kak suami istri sama-sama PPU tapi beda kelas, bisa nggak ya? Bisa nggak kalau suami masuk ke kelas istri? Oke, kalau sesama pekerja Kak itu tidak bisa saling menanggung. Tapi ketika Kak Putri rawat inap di rumah sakit, Kak Putri berhak mendapatkan hak kelas rawat tertinggi dari pasangannya selama Kak Putri masih dalam kartu keluarga yang sama ya. Jadi nanti tinggal laporkan saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, baby shop kakak saya kan kemarin ada tunggakan 5 bulan. Belum ada saya bayar tapi pas mau bayar udah lunas. Jadi kalau untuk yang ini harus dilakukan pengecekan data terlebih dahulu ya Kakak, statusnya sekarang itu aktif sebagai peserta apa. Siapa tahu kakaknya sudah ditanggung sama pemerintah. Atau boleh jadi juga nomor VA-nya itu sudah tertutup. Oke. Kak Ukar aja, saya mau tahu tentang denda. Boleh dijelasin Kak Latif? Jadi untuk Kak Ukar aja, untuk denda layanan itu merupakan konsekuensi atas keterlambatan pembayaran iuran. Jadi kalau kakak misalnya menunggak 1 bulan, nah setelah kakak melakukan pembayaran tunggakan tersebut, kakak akan masuk namanya masa denda 45 hari. Jadi selama 45 hari itu kalau kakak masuk rumah sakit, rawat inap, itu akan dikenakan denda layanan. Tapi kalau hanya rawat jalan, maka dendanya tidak ada. Terus untuk perhitungannya gimana Kakak? Jadi untuk perhitungannya itu 5% dari total biaya layanan di rumah sakit, terus dikali jumlah bulan menunggaknya. Nah untuk biaya pelayanannya itu yang menentukan dokter sesuai diagnosa pemeriksaan dokter di IGD.
Nah, untuk tarifnya itu sudah ada ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Jadi dokter tinggal menentukan diagnosanya apa, terus diinput di aplikasi, muncullah nanti nilai biaya pelayanannya dikali 5%, terus dikali berapa bulan kakak Ukar menunggak. Seperti itu. Jadi Kak Ukar tadi sudah jelas sekali yang disampaikan Kak Latif. Jadi untuk selanjutnya dipastikan ke pesertanya Kak Ukar dilakukan pembayaran tiap bulan agar tidak terkena denda jika rawat inap di rumah sakit ya. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya Kak. Cara stop BPJS karena salah satu keluarga meninggal dunia, mau stop yang ibu. Oh, Kak Esteller Ibu Kila. Bisa Kak, nanti tinggal dilaporkan saja akta kematian atau surat keterangan kematiannya di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa melalui pandawa kami di 0811-8165-165 Kak ya. Jadi bagi peserta mandiri yang meninggal dunia silahkan dilaporkan segera. Lanjut Kak. Oke, Kakak Aderwanti 700. Kakak kalau nunggak selama 1 tahun itu bisa dicicil nggak bayarnya? Bisa. Boleh. Jadi silakan didaftarkan ke program rehab. Ini rehab nih Di Kak. program rehab itu kakak bisa mendaftarkan untuk mencicil tunggakannya. Nanti setelah tunggakannya lunas, itu kepesertaannya akan aktif. Oke, jadi rehab ini bisa digunakan setelah tunggakannya lunas Kak ya. Jadi untuk pendaftarannya bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat untuk daftar rehabnya atau bisa daftar melalui aplikasi Mobile JKN. Lanjut Kak. Aisyah ini Kak. Oke, Kak Aisyah Nasya. Kak, kalau BPJS pemerintah mau pindah ke BPJS Mandiri, pelayanannya nanti sama apa enggak ya Kak? Jadi untuk pelayanannya, haknya itu disesuaikan dengan hak kelas terdaftarnya. Namun untuk pemberian obat, pelayanan untuk tindakan medis lainnya itu sesuai dengan indikasi medis Kakak. Jadi tidak dibeda-bedakan. Jadi semuanya dikasih sesuai dengan indikasi medis. Jadi tidak membedakan antara BPJS Mandiri maupun pemerintah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang membedakan hanya kelas rawat inapnya saja ya Kak. Oke, lanjut Kak Latif, pertanyaan selanjutnya. Kak Siva, Kak bikin BPJS Kesehatan bayar berapa? Mungkin maksudnya iuran mandirinya. Iuran mandirinya, kalau untuk iuran mandirinya Kakak untuk kelas 3 itu 35.000 per bulan. Terus untuk kelas 2 100.000 per bulan dan untuk kelas 1 itu 150.000 per bulan. Itu untuk bagi peserta mandiri ya Kak. Jadi iurannya nanti dibayarkan tiap bulan dan hitungan per orang. Oke, tapi kalau untuk administrasinya gratis ya Kak? Iya betul. Jadi administrasinya gratis, tidak perlu lakukan pembayaran apapun. Kalau penyediaan BPJS Mandiri terus memajukan di PB bisa enggak? Oke Kakak Kifari, kalau punya riwayat BPJS Mandiri terus mau mengajukan JKN PBI bisa enggak Kak? Bisa Kak. Jadi nanti dilaporkan ke masing-masing daerahnya sesuai dengan domisili terdaftarnya, terus dipastikan juga sisa tunggakannya sudah dilakukan pelunasan. Oke, lanjut Kak. Kak Aye lupa password di aplikasi Mobile JKN. Nanti Kak Aye bisa login pakai menu lupa kata sandi Kak ya. Nanti dipastikan nomor handphonenya itu nomor HP yang aktif yang digunakan sekarang. Lanjut. Saya mandiri terus nggak pernah saya bayar tapi PBJ aktif operasi. Kemudian ya biar kebaca. Oke. Oke, mohon maaf ya Kakak kalau ada yang komennya terskip soalnya terlalu banyak. Jadi ini. Oh Kak, Kakak yang baru bergabung jangan lupa follow TikTok kami kayak di Palopo Makanja. Ini Kak Latif lagi baca komentar-komentar Kakak semua yang mau bertanya, boleh Kak langsung. Oke, kami baca langsung dari bawah ya Kak. Ya. Oke, gimana caranya bikin BP? Kak Izi tadi, Kak gimana caranya kalau menunggak 10 bulan bisa langsung bayar Kak atau melapor dulu? Bisa langsung bayar? Bisa langsung bayar Kak. Selama Kak Izi tahu nomor pembayarannya silahkan lakukan pembayaran di Alfamidi Alfamart ataupun kanal-kanal yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kalau Kakak Isi tidak tahu nomor pembayarannya boleh dilaporkan melalui WA Pandawa, nanti WA Pandawa bantu cekkan datanya. Kalau misalnya masih bingung boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke lanjut.
Gimana cara bikin BPJS Kesehatan Kak? Soalnya saya sesar rencananya mau ada anak kedua, pengen kalau pakai BPJS. Bisa Kak? Nanti untuk anaknya Kak Syifa nanti didaftarkannya setelah lahir Kak ya. Jadi dipastikan ketika sudah lahir di rumah sakit itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Oke, kalau misalnya kepesertaannya nonaktif, Mbak Syifanya sudah nonaktif BPJS-nya, dilaporkan terlebih dahulu supaya nanti persalinannya bisa ditanggung BPJS Kesehatan ya Kak. Lanjut di Kak Selviana. Kak, kalau mau naik kelas dari kelas 2 ke kelas 1 berapa lama BPJS-nya dapat digunakan? Mungkin Kak Selvi kita kasih case yang terdaftar mandiri ya. Kak Selvi kalau mau naik kelas 1 berlakunya per bulan depan, per tanggal 1. Jadi jika memang mau lakukan perubahan hak kelas rawat, silahkan dilakukan perubahan agar bisa aktif per tanggal 1 bulan berikutnya. Pelaporannya bisa di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui Pandawa. Tapi dipastikan kepesertaannya di kelas 2 sudah terdaftar minimal 1 tahun ya Kak. Oke, Kak Istiqomah, mau tanya Kak, ada peringatan untuk tunggakan Keringanan BPJS? Kak, Oh, peringanan. Oh, Iya. oke. Kalau untuk keringanannya dari pemerintah sekarang membatasi maksimal yang bisa ditagihkan itu hanya 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Jadi totalnya 25 bulan ya Kak. Kak Latif, ini pertanyaan yang paling banyak nih ditanyakan sama teman-teman. Cara pindah dari Mandiri ke PBI. Mungkin kita jelaskan dulu nih Kak, yang paling banyak ditanyain. Bagaimana alur peserta yang sudah nonaktif sebagai karyawan swasta atau nonaktif sebagai tanggungan pemerintah, terus mau beralih sebagai peserta mandiri. Boleh Kak Latif jelaskan dulu? Jadi kalau misal kakaknya sekarang nonaktif sebagai tanggungan pemerintah atau tanggungan tempat kerja, itu pengalihannya boleh ke mandiri. Terus gimana cara melaporkan untuk ke mandirinya? Yang pertama boleh melalui layanan WA Pandawa ya Kak. Nanti di WA Pandawa itu dibantu arahkan untuk administrasinya. Jadi melampirkan KK, KTP dan buku rekeningnya. Terus cara yang kedua gimana caranya? Dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kantor BPJS Kesehatan terdekat itu boleh tidak sesuai dengan domisili terdaftar KTP-nya Kakak. Jadi kalau misal Kakak KTP-nya terdaftar di Palopo, nah Kakak sekarang ada di Jakarta, boleh dilaporkan di kantor yang ada di Jakarta. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Herinia Utami. Iuran kelas 3 sekarang berubah ya Kak? Sampai saat ini iuran kelas 3 belum ada perubahan Kak ya? Bagi peserta mandiri kelas 3 iurannya tetap sama di 35.000. Kak Sivia, saya belum ada BPJS Kesehatan sama sekali Kak, gimana? Bisa daftar sebagai peserta mandiri Kak yang iurannya dibayarkan tiap bulan atau bisa mengusul di Pemda setempatnya untuk tanggungan pemerintah. Kak Lisa, Kak kalau pindah Vaskes bayar enggak kalau datang ke BPJS? Untuk perubahan fasilitas kesehatan itu tidak ada yang perlu tidak ada yang dibayarkan ya Kak ya? Jadi tidak ada pembayaran jika Kak Syifa mau lakukan perubahan fasilitas kesehatan. Oke, mana tadi yang bayar selisih Kak? Selisih. Mana tadi komennya? Lanjut Kak Latif. Oke, kenapa terapi bicara? Padahal anak harus rutin terapi. Jadi untuk Kakak Nonem dipastikan untuk tindakannya itu sesuai indikasi medis ya Kak? Oke, Kak Ucu, Kak sebelum lahiran apakah calon bayi 3 bulan sebelumnya harus daftar? Oke, Kak Ucu, kalau untuk bayinya nanti didaftarkan setelah lahir Kak ya. Jadi nanti dipastikan bayinya didaftar di rumah sakit, melalui rumah sakit atau bisa mengunjungi kantor cabang terdekat, nanti bisa menggunakan surat keterangan lahir. Jadi sekarang sudah tidak ada namanya calon bayi, nanti lahir baru didaftarkan. Nail Marpaung, apa PBI Kak? Maksudnya mungkin PBI itu apa maksudnya? Nah, PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran yang orang umum biasa sebutnya BPJS pemerintah Kak. Jadi kalau untuk PBI itu BPJS Kesehatan kepesertaannya ditanggung oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Kak Scorpio, Kak saya dapat BPJS dari pemerintah tapi pas dicek nggak ditanggung, kan gimana ya? Oh artinya BPJS-nya Kak Scorpio sudah tidak aktif tanggungan pemerintah. Nanti bisa diusulkan kembali Kak ya di domisilinya untuk tanggungan pemerintahnya.
Kak Livaj, cara pindahin kelas 3 ke kelas 1 gimana? Ini mungkin mandiri kali ya pertanyaannya. Oke. Statusnya apa ini Kak Livaj? Kalau PNS Kak gimana kalau PNS? Kalau PNS itu mengikuti golongannya ya Kak. Ya, jadi kalau untuk perubahan kelas, kalau bagi PNS nanti mengikuti golongannya dengan melampirkan SK dan amperannya Kak ya. Kalau mau mandiri boleh dilakukan, berlakunya per tanggal 1 untuk perubahan hak kelas rawat. Oke, jadi kalau Kak Kifari, jadi kalau ingin mengajukan JKN PBI harus lunas dulu Kak riwayat BPJS Mandirinya yang kemarin. Ya, jadi diusahakan untuk dilakukan pelunasan dulu ya Kak. Untuk menghindari denda layanan juga nantinya Kak. Kak Mina, kalau PNS cara tambah anggota baru boleh Kak. Jadi kalau untuk PNS bisa menambahkan pasangan dengan maksimal 3 orang anak. Nanti tinggal hubungi Pandawa kami di 08118165 atau bisa mengunjungi kantor cabang terdekat dengan melampirkan SK dan amperannya Kak ya. Kak Cancer, kalau PNS mau bikin BPJS untuk anak pertama baru lahir bagaimana? Anaknya sudah masuk dalam KK Kak? Kalau sudah masuk bisa langsung didaftarkan. Oke, tapi kalau lahirnya di rumah sakit itu untuk sementara langsung didaftarkan di rumah sakitnya kayak nanti setelah anaknya masuk namanya dalam KK bisa langsung diupdate datanya. Ada yang bertanya, Kak cara ganti nomor lama yang hangus ke yang baru gimana ya? Nanti bisa dilaporkan di nomor Pandawa Kak ya. Jadi kalau ada kakak-kakak yang nomor handphonenya sudah nggak digunakan lagi, boleh dilakukan menu perubahan data di Pandawa kami atau kunjungi langsung BPJS Kesehatan terdekat untuk perubahan nomor handphone. Terus penambahan anggota BPJS. Kak Murtofika, mau bayar tunggakan apakah harus 1 kakak Kak Latif? Oke, jadi kalau untuk pembayaran tunggakan iurannya itu sifatnya kolektif ya Kak. Jadi tertagih untuk seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam 1 kakak. Oke, jadi untuk pembayaran itu nggak bisa dipisah Kak ya, selama kakak masih dalam kakak yang sama, itu pembayarannya akan tergabung. BPJS udah 3 tahun. Kalau denda Kak Sutina XXX, kalau denda bisa sistem dicicil nggak ya? Aduh, mohon maaf ya Kak Sutina, untuk sekarang ketentuannya untuk denda layanan itu belum bisa dicicil karena untuk kebutuhan penerbitan jaminan pelayanan di rumah sakitnya Kakak. Sedangkan masa penerbitan jaminan itu maksimal hanya 3 hari kerja. Jadi dipastikan Kak Sutinat yang terdaftar sebagai peserta mandiri untuk dilakukan pembayaran iuran tiap bulan ya. Kak Latif, ini masih menjadi top pertanyaan ini Kak. Banyak yang bertanya bagaimana alur untuk beralih ke PBI. Ini kita jelaskan kembali Kak ya. Jadi kalau untuk beralih ke PBI, penerima bantuan iuran itu harus melakukan pengusulan sesuai dengan domisili setempatnya masing-masing. Untuk di tempat kami sendiri di Palopo itu mengusulnya melalui Pemda, melalui kantor kelurahan dulu, kemudian datanya diverifikasi dan diserahkan ke Dinas Kesehatan dan melapor ke BPJS Kesehatan terdekat. Jadi dipastikan silakan mengusul sesuai dengan Pemdanya. Setelah itu kakak-kakak cari mengetahui sendiri apakah sudah aktif atau belum untuk tanggungan pemerintahnya. Lanjut Kak. Kak sudah 3 tahun tidak bayar, gimana? Itu tagihannya nanti yang terbaca akan 2 tahun, 2 tahun. Yang 1 tahunnya ini sudah diputihkan Kak ya. Oke, jadi ini yang banyak pertanyaannya juga, jadi kami jelaskan kembali ya Kak. Kalau untuk gimana kalau misal tagihannya sudah 5 tahun atau 3 tahun tidak pernah dibayar. Nah kalau untuk ketentuannya sekarang, kebijakan dari pemerintah maksimal yang ditagihkan hanya 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Jadi total tagihannya nanti 25 bulan. Oke. Kak Iip, Kak ganti Vaskes kelas apa ke Vaskes? Ganti fasilitas kesehatan di aplikasi Mobile JKN bisa Kak? Bisa Kak. Bisa. Jadi perubahan fasilitas kesehatan mau ubah kelas itu bisa di aplikasi Mobile JKN ya. Kak kalau BPJS Kak Dea Septiani
Kak, kalau BPJS sudah tidak aktif terus mau ikut ke suami gimana? Kok susah terus? Nah, Kak dipastikan dulu suaminya terdaftar sebagai peserta apa. Kalau suaminya pekerja, contohnya pegawai swasta atau ASN, boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kalau misal pegawai swasta dilaporkan oleh HRD masing-masing perusahaannya. Iya. Jadi kalau untuk kakak-kakak yang masih bingung gimana caranya untuk daftar dari mandiri ke pemerintah. Nah, seperti yang tadi kami jelaskan, kalau untuk masing-masing daerah ada perbedaan kebijakan karena masing-masing berbeda pengelolanya. Nah, untuk daerah kami di Palopo sendiri itu alurnya kita sebagai warga melaporkan dulu ke kantor kelurahan untuk diverifikasi datanya. Setelah itu diusulkan ke Dinas Kesehatan Kota Palopo. Nanti di Dinas Kesehatan Kota Palopo akan memverifikasi lagi, setelah itu mendaftarkan untuk menjadi tanggungan pemerintah. Jadi untuk kakak-kakak yang bertanya gimana alur peralihan sebagai PBI, nanti bisa mengusul di Pemdanya masing-masing ya. Jadi setelah kakak mengusul, silahkan cek sendiri apakah sudah aktif atau belum. Pengecekannya bisa melalui aplikasi Mobile JKN, Pandawa, ataupun mengunjungi kantor cabang terdekat. Oke, Kak Rosi, Kak, BPJS saya ada kok tunggakan ya, padahal saya belum pernah telat bayar. Nah, kalau untuk yang ini harus dilakukan pengecekan data dulu ya, Kak. Tunggakannya itu tunggakan sejak bulan berapa dan pembayarannya Kakak terakhir dilakukan tanggal berapa. Kak Dery ya, Kak boleh sebagian dulu tagihannya untuk tunggakannya. Kak Dery ya bisa daftar rehab Kak, rencana pembayaran bertahap. Jadi tagihannya bisa dibayar secara bertahap Kak ya. Itu bisa dicicil sampai batas paling lama 12 bulan. Oke, Tapi terus selama ikut program rehab kepesertaannya belum bisa, aktif ya, ya, Kak? jadi belum bisa digunakan ya. Kalau Jadi misalkan nanti kepesertaannya baru akan aktif setelah tunggakannya lunas. Oke. Kak Ana, Kak kalau sudah meninggal gimana? Dilaporkan Kak ya. Jadi bagi peserta segmen apapun jika anggota keluarganya sudah meninggal, silahkan laporkan dengan melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematiannya untuk kami nonaktifkan status kepesertaannya. Terus kalau untuk peserta yang meninggalnya di rumah sakit, nah itu biasanya di rumah sakit akan laporkan langsung Kak untuk penonaktifannya. Oke. Kak Dian, Kak kalau lagi program rehab apakah bisa rawat inap? Kalau untuk sedang mengikuti program rehab itu belum bisa digunakan ya Kak, baik mau rawat inap ataupun maupun rawat jalan. Jadi nanti setelah aktif baru bisa digunakan. Bisa dijamin BPJS Kesehatan. Oke, Kak Santisan, kalau ibu saya sudah meninggal harus lapor nggak ya? Harus Kak, kalau misalnya kepesertaannya masih aktif dan tagihannya masih berjalan. Tapi kalau kepesertaannya sudah nonaktif dan tagihannya sudah tidak ada, tidak perlu lagi Kak. Oke, ini Kak, ini yang di atas. Tadi mana yang ini Kalvira, kalau sudah pisah kakak tapi pembayaran tunggakannya masih tercantum 2 orang gimana? Boleh dilaporkan dulu Kak ya untuk kami lakukan pembaruan data. Oke, Kak Riz, mau tanya Kak, kalau tunggakan 14 bulan baru mau dibayar apa bisa langsung digunakan buat operasi mastitis? Jadi boleh Kak, yang penting kepesertaannya aktif. Namun perlu kami sampaikan juga kalau statusnya seperti ini sebelumnya menunggak terus Kakak bayarkan dan sebelum lewat masa denda 45 hari Kakak rawat inap maka akan kena denda layanan ya Kak. Terus dipastikan juga untuk pelayanan kesehatannya itu sesuai dengan indikasi medis dan prosedur yang ketentuan yang berlaku supaya bisa dijamin BPJS Kesehatan ya Kak. Kak Sembiring Joel, Kak kalau sudah di PHK dari perusahaan gimana Kak? Artinya status kepesertanya Kak Sembiring sudah nonaktif Kak ya, nanti bisa diaktifkan kembali untuk ke PBI-nya mengusul ke Pemda setempatnya atau bisa beralih sebagai peserta PBPU Mandiri. Oke Kak Latif, ini ada pertanyaan nih, kalau usianya di atas 21 tahun apakah masih bisa dijamin ini Kak bagi pekerja atau karyawan swasta?
Nah, kalau untuk peserta BPJS yang statusnya nonaktif, usianya sudah lewat dari 21 tahun, itu harus dicek dulu kalau anaknya masih aktif kuliah, itu masih bisa ditambahkan sebagai tanggungan ya Kak, maksimal sampai usia 25 tahun. Oke. Jadi yang penting dipastikan anaknya masih kuliah Kak. Kakak kalau lahiran BPJS bisa di rumah sakit nggak? Ini Kak Nanda nih Kak. Kak Nananda. Lahiran pakai BPJS di rumah sakit. Ini nih. Kak, kalau untuk lahiran BPJS di rumah sakit bisa nggak ya? Bisa Kak. Jadi yang penting itu prosedurnya sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya kakak sudah mau melahirkan itu ke rumah sakit langsung ke IGD Poniknya itu bisa. Yang penting kepesertanya aktif ya Kak. Ya. Jadi dipastikan status kepesertanya Kak Nanda aktif untuk bisa dijamin di rumah sakit ya. Ini beberapa pertanyaan juga. Statusnya mandiri, tapi ketika mau bayar statusnya tertulis lunas. Oke. Untuk case ini Kak nanti bisa dilakukan pengecekan data terlebih dahulu ya. Jadi boleh dilaporkan dulu ke kantor cabang terdekat atau bisa hubungi call center kami di 165. Karena ini mau dilihat dulu kasusnya seperti apa. Oke, siapa tahu kakaknya masuk penerima peserta donasi Kak. Jadi ini harus kami lakukan pengecekan dulu. Jadi Kak Haidar, mau tanya, saya dari BPJS Mandiri beralih ke PBI, tunggakannya saya cukup besar, saya sudah bayar adminnya. Oh, kalau Kak Haidar punya tunggakan Mandiri yang cukup besar, nanti Kak Haidar bisa daftar program rehab saja Kak. Jadi nanti tagihannya bisa dilakukan pembayaran secara bertahap, dan status kepesertaan Kak Haidar masih tetap aktif sebagai PBI ya, yang penting sudah beralih aktif. Duh, ya mohon maaf ya kakak kalau ada yang terskip komennya. Ya, jadi ini soalnya terlalu banyak, jadi sudah ketutup sama komen-komen yang lainnya. Memang dijawab. Kak Yusri NCR, Kak izin pertanyaannya yang mana Kak, boleh di-up kembali supaya kami bisa lihat. Kak Nayara, Kak kalau BPJS biasa ikut suami, terus sekarang udah nggak ada, apa bayar mandiri? Boleh Kak, kalau penanggungnya sudah tidak ada, nanti bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri Kak ya, nanti didaftarkannya dengan anggota keluarga yang non-aktif. Oke, tapi kalau penanggung suaminya sebelumnya itu merupakan PNS yang menerima tunjangan untuk pensiun, ya, nah kakak masih berhak untuk menerima. Itu untuk statusnya PNS Kak ya? Iya. Ini Kak Latif yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman, mau beralih sebagai PBI, alurnya gimana nih Kak? Oke, kalau untuk PBI gimana caranya kalau mau daftar PBI, dari Mandiri ke PBI? Jadi yang pertama kakak kalau untuk daerahnya masing-masing ini kami ambil contoh kasus untuk di tempat kami di Kota Palopo. Nah alurnya itu untuk di Kota Palopo dilaporkan dulu ke kantor kelurahan masing-masing. Setelah itu baru diusulkan ke Dinas Kesehatan. Nanti dari Dinas Kesehatan verifikasi datanya. Setelah itu diusulkan untuk diaktifkan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Oke, Kak ini ada yang bertanya nih.
kartu kisnya hilang. Gimana nih Kak kalau kartu kisnya hilang? Nah, kalau untuk kartu kis, kakak-kakak yang punya kendala kartu kisnya hilang terus mau berobat, itu tidak perlu khawatir Kak. Jadi untuk sekarang pelayanan kesehatan itu sudah boleh menggunakan KTP. KTP terus dipastikan juga kepesertaannya aktif. Jadi kakak tidak perlu repot-repot untuk melapor untuk mencetak kartu baru. Yang penting dipastikan saja kartunya aktif. Pengecekannya itu boleh melalui layanan WA Pandawa. Pandawa Atau boleh melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi cukup berobat pakai nomor NIK yang ada di kakak KTP-nya Kak ya. Yang kartunya hilang bisa pakai identitas saja ketika pergi berobat. Kak Nahris, Kak kemarin BPJS ku mandiri. Nah sekarang aku pindah ke pemerintah kok tagihannya masih berjalan. Ini masih jadi wajib bayarnya Kak ya jika sebelumnya terdaftar mandiri terus dialihkan dalam keadaan tunggakan itu tagihannya tidak berjalan sih Kak, itu sudah terhenti. Hanya sisa wajib bayarnya saja Kak. Ya, jadi nanti tunggakan mandirinya itu bisa direhab saja Kak ya. Kak Pisca, Kak bisa Kak bikin BPJS secara online? Kak Pisca bisa bikin BPJS secara online kalau daftar sebagai peserta mandiri Kak ya. Nanti daftarnya bisa di WhatsApp Pandawa kami di 081181651165. Itu untuk daftar secara online atau bisa langsung download aplikasi Mobile JKN-nya. Oke, Kak Naila Pisisa, Kak punya saya kelas 2, tapi akhir-akhir ini kami mengalami kesulitan keuangan sehingga menunggak. Nah, saran saya untuk Kak Naila Pisisa itu untuk kepesertaannya kalau memang untuk sekarang agak susah mau melakukan pembayaran iuran, boleh dilaporkan Kak untuk turun kelas. Terus nanti untuk tagihannya itu boleh dicicil ya Kak. Tapi dipastikan dulu untuk kepesertaannya di kelas 2 itu sudah terdaftar minimal 1 tahun. Nah untuk pendaftaran program rehabnya ini nanti bisa didaftar langsung di aplikasi Mobile JKN Kak ya. Atau nanti bisa langsung kunjungi kantor cabang terdekat. Nah ini yang banyak ditanyakan juga, bagaimana kalau misalnya JKN akun mobile JKN-nya itu sudah logout, terus nomor HP dan emailnya itu sudah lupa. Nah caranya itu yang pertama ya Kak, Kakak boleh pilih lupa kata sandi. Lupa kata sandi contohnya yang ada di sini, masuk terus Nggak pilih. kelihatan Kak, mungkin boleh disorot nih. Nih pilih lupa kata sandi di sini Kak, terus nanti diminta masukkan nomor HP yang terdaftar. Nah, kalau Kakak lupa nomor HP yang terdaftarnya, itu bisa dilaporkan melalui WA Pandawa ya Kak, tanpa repot-repot lagi ke kantor BPJS. Oke, jadi tinggal masuk di menu lupa kata sandi ya Kak. Terus kalau misalnya nomor HP-nya sudah lupa atau emailnya sudah tidak ingat, nah boleh dilaporkan dulu ke WA Pandawa. Tidak perlu capek-capek ke kantor Kak. Iya, betul. Kak Arfaze Sob, Kak tolong jelasin sistem rehab dong. Oke, jadi kalau untuk sistem rehabnya itu Kak, itu kalau misalkan cicilannya itu sudah lebih dari 4 bulan ke atas, itu baru bisa direhab Kak ya, minimal. Dan bisa dicicil sampai dengan batas 12 bulan. Tapi selama Kak Arsa belum lunas, itu belum bisa digunakan. Nah, untuk pendaftaran rehabnya, itu bisa didaftarkan di aplikasi Mobile JKN atau download langsung atau mengunjungi langsung kantor cabang terdekat. Oke, jadi untuk cicilan yang untuk iuran yang mau dicicil itu minimal tunggakannya 4 bulan ya Kak? Minimal 4 bulan sampai seterusnya itu baru bisa direhab Kak ya. Dan nanti bisa digunakan setelah rehabnya. Pesertanya rehabnya itu selesai. Ya, artinya iurannya semua sudah lunas. Nah itu nanti setelah lunas itu akan terkena denda. Nah, kalau rawat inap, ya tapi betul. kalau rawat jalan tidak ya Kak? Jadi hanya berlaku ketika rawat inap. Jadi setelah kepesertaannya aktif, rehabnya sudah lunas, itu bisa digunakan kembali.
Kakak-kakak yang baru bergabung boleh langsung follow TikTok kami Kak ya di Palopo Makanja. Kak, BPJS yang kerjanya SN, 3 anak ditanggung, anak keempatnya didaftarkan sebagai apa ini Kak? Anak keempatnya boleh didaftarkan sebagai peserta mandiri. Oke, jadi yang untuk PNS yang ditanggung maksimal 3 orang anak keempat dan seterusnya boleh didaftarkan sebagai peserta mandiri. Oke, terus. Mana dek contohnya? Santi. Kak, kalau suami kita dah terdaftar P3K, tunggakan kita gimana ya? Itu masih dibayarkan Kak ya jika Masih jadi wajib bayar. jika terdaftar sebagai peserta mandiri terus mau beralih ke P3K. Tapi itu tetap bisa dialihkan. Oke, jadi nanti dari instansinya alihkan, tapi untuk sisa tunggakannya itu masih jadi wajib bayar ya Kak. Jadi nanti kalau untuk sisa tunggakannya kakak berat untuk melakukan pelunasan sekaligus, nah boleh didaftarkan untuk program rehab. Ya. Oke, terus ini sekalian menjawab ya Kak, kalau untuk kakak-kakak yang ada keluhan di rumah sakit yang tadi pertanyaannya tidak sempat kami jawab. Nah kakak, ini tadi yang saya jelaskan, kalau di rumah sakit itu masing-masing ada petugas BPJS yang menjadi call center untuk pengaduannya. Nah kalau untuk saya sendiri misalnya ini contohnya, jadi kakak boleh menghubungi nomor yang tertera di poster itu. Jadi di setiap rumah sakit ada poster seperti ini yang terpasang di sudut-sudut rumah sakitnya ya Kak. Jadi nanti kakak boleh cari di masing-masing rumah sakitnya. Kalau misalnya kakak ada keluhan terkait pelayanan atau kakak masih bingung ini aturannya gimana. Nah boleh menghubungi nomor yang tertera di poster tersebut. Oke. Jadi bagi kakak-kakak yang butuh informasi ataupun pengaduan di rumah sakit boleh langsung hubungi BPJS 1 yang nomornya bisa didapatkan di poster yang ada di rumah sakit. Nah contohnya poster yang seperti ini Kak. Nah kalau untuk yang meninggal gimana Kak? Untuk melaporkannya, nah ya, untuk peserta yang meninggal itu kalau misal meninggalnya di rumah sakit itu seharusnya dari pihak rumah sakit sebelum pasiennya pulang itu sudah dilaporkan meninggal Kak. Nah nanti di akhir bulan itu akan otomatis nonaktif. Tapi kalau misalnya ada kendala di sistem, tahu-tahu sudah 2 bulan setelah meninggal dari rumah sakit tapi belum nonaktif dan iurannya masih berjalan, itu kakak boleh langsung lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, melampirkan akta kematian atau surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah setempat. Oke, pertanyaan terakhir ini Kak Latif. Kak, tanggungan kacamata di BPJS kelas 2 berapa ya? Oke, untuk tanggungan kacamata di BPJS Kesehatan itu masing-masing sesuai dengan kelasnya. Oke. Untuk kelas 1 yang ditanggung itu Rp330.000 Kak ya? Untuk kelas 2 itu Rp220.000. Dan untuk kelas 3 Rp165.000. Oke, Kak Latif, ini menutup pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman. Status kepesertanya nonaktif sebagai tanggungan pemerintah, kemudian mau mengusul kembali ke tanggungan pemerintah. Alurnya bagaimana ini Kak yang paling banyak ditanyakan? Sekali lagi ini pertanyaan yang paling banyak. Ini mohon maaf kami tidak bisa jawab satu-satu ya Kak. Jadi secara umum kami jawab. Nah ini kami ambil contoh kasus untuk di Palopo. Ketika kakak misalnya BPJS-nya sudah nonaktif tanggungan pemerintah, tapi mau usul lagi ke pemerintah untuk diaktifkan. Caranya ini studi kasusnya untuk Palopo. Nah pertama dilaporkan dulu ke kelurahan. Setelah itu dari kelurahan usulkan ke dinas kesehatan. Nanti diverifikasi di dinas kesehatan, setelah itu baru diusulkan untuk ditanggung oleh pemerintah kota. Oke, Kak Latif, pertanyaan terakhir lagi nih Kak, masih mau jawab enggak? Kak mau nanya, kalau BPJS pemerintah bisa nggak digunain untuk ke dokter THT? Bisa Kak ya? Jawabannya bisa, tapi catatannya harus sesuai prosedur ya Kak. Nah pertama-tama kakaknya harus ke FKTP kalau statusnya kondisinya tidak gawat darurat. Tapi kalau gawat darurat boleh langsung ke IGD ya Kak. Nah kembali lagi ke kasus yang tidak gawat darurat setelah dari puskesmas atau dokter keluarga. Nanti kalau hasil pemeriksaannya harus dirujuk ke dokter spesialis tanpa diminta, nanti dokternya akan terbitkan surat rujukan.
Nah, nanti di rumah sakit itu akan dijamin pelayanannya. Intinya selama berdasarkan indikasi medis itu bisa Dan dijamin sesuai kayak prosedur, Kak. ya, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Betul. Oke, untuk teman-teman yang hari ini pertanyaannya belum sempat kita jawab, boleh di-follow dulu TikTok kami Paloko Makanja. Jangan lupa setiap hari Kamis kami akan ada live selama 1 jam dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi boleh langsung pantengin di TikTok kami dan follow Instagramnya kami. Terima kasih sudah mampir di live kita hari ini. Oke, mohon maaf ya kakak yang tidak sempat Cepat kami terjawab. jawab. Kalau Terima ada keluhan, lapor di poster ini BPJS 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.